Aksi nyata Modul 1 PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025. Di sini akan dijelaskan secara singkat deskripsi mengenai rancangan pembelajaran mendalam yang terintegrasi pembelajaran diferensiasi. Selamat menyimak. Pendidikan nasional berfungsi untuk yang pertama, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi sosok yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan bertanggung jawab, serta yang terakhir adalah menjadi sosok yang demokratis. Pembelajaran mendalam yang terintegrasi pembelajaran diferensiasi itu memiliki landasan psikologi berdasarkan prinsip taman siswa oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu peserta didik memiliki kebebasan untuk berekspresi, merasa nyaman, dan memiliki motivasi intrinsik atau yang lahir dari dirinya sendiri. Tujuan pembelajaran mendalam yang terintegrasi pembelajaran diferensiasi adalah menyelaraskan kebutuhan peserta didik melalui pengalaman memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan agar tujuan ini tercapai, maka pembelajaran harus dirancang agar peserta didik memiliki kebebasan berekspresi dalam memaknai pembelajaran mendalam yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran mendalam yang terintegrasi diferensiasi itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, guru memetakan kompetensi karena peserta didik memiliki pengetahuan awal dan latar belakang yang bervariasi. Dua, menyesuaikan tujuan pembelajaran agar relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Tiga, strategi dilakukan secara berkelompok atau kolaborasi karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda sehingga memiliki rasa kebermampuan. Empat, pembelajaran kontekstual, yaitu untuk menumbuhkan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan konseptual pada konteks yang baru. 5. Pembelajaran bermakna yang mendorong kemampuan peserta didik berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, pendekatan ini dilakukan terutama pada materi baru yang membutuhkan prasyarat tertentu. Adapun kerangka kerja pembelajaran mendalam yang terintegrasi diferensiasi adalah sebagai berikut. Terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah dimensi profil lulusan terdiri dari iman dan takwa, berikutnya kewargaan atau rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kreatif, berikutnya mandiri, berikutnya adalah mampu berkomunikasi, berikutnya adalah memiliki kesehatan baik mental maupun fisik, berikutnya mampu berkolaborasi dan bernalar kritis. Komponen yang kedua adalah prinsip pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama adalah berkesadaran atau mindful, berikutnya adalah bermakna atau meaningful, dan yang terakhir itu menggembirakan atau joyful. Kemudian komponen yang ketiga adalah pengalaman belajar terdiri dari tahap 1 adalah memahami, yang kedua adalah mengaplikasi, dan yang ketiga adalah merefleksi. Dan kemudian komponen yang keempat adalah kerangka pembelajaran yang terdiri atas 4 ekosistem, yaitu yang pertama adalah praktik pedagogis guru, yang berikutnya adalah lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga adalah pemanfaatan digital agar terjadi umpan balik antara guru dan peserta didik serta sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran mendalam terintegrasi diferensiasi. Prinsip pembelajaran mendalam yang terintegrasi diferensiasi adalah pertama, suasana belajar yang berkesadaran atau mindful. Di sini peserta didik fokus atau hadir secara penuh dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang kedua, bermakna atau meaningful. Secara kolaborasi, peserta didik mendapatkan pengetahuan praktis. Yang ketiga, menggembirakan atau joyful. Secara kolaborasi, pembelajaran dirancang menggembirakan dan bebas dari tekanan yang berlebihan.
Berikutnya adalah pengalaman belajar peserta didik, dimulai dari tahap memahami, berikutnya mengaplikasi, dan yang terakhir adalah merefleksi yang kita kaitkan dengan taksonomi Bloom. Pengalaman belajar peserta didik itu kita masukkan ke dalam rancangan pembelajaran mendalam yang terintegrasi diferensiasi. Nah, di dalam rancangan pembelajaran tersebut, kita dapat memilih salah satu dari 3 jenis diferensiasi. Yang pertama, konten. Yang kedua, proses. Yang ketiga adalah produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang menggunakan sumber daya atau sumber belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar peserta didik. Contohnya, di sini guru menyediakan bahan bacaan yang berbeda, bisa buku paket, sumber belajar website, ataupun YouTube. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yang memfasilitasi setiap peserta didik melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Misalkan kita mengadakan diskusi kelompok untuk mendukung kolaborasi sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga adalah diferensiasi produk yang memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai produk atau karya. Contohnya, memberikan berbagai pilihan dalam format penugasan seperti laporan tertulis, presentasi, atau proyek visual. Dari penjelasan singkat sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran mendalam yang terintegrasi diferensiasi itu memiliki 2 keyword atau kata kunci. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah masalah kontekstual. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya.